Halo semuanya, selamat datang di podcast Akademi kita. Perkenalkan, nama saya Dinika Febrianti dengan NIM 6670240130. Dan di episode ini kita bakal ngobrol panjang soal hubungan Indonesia dengan Palestina dan juga bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia ini bisa bergerak, yang dimana ini terutama kalau kita lihat dari dua era, yang dimana ini sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini, yang dimana ini di era Presiden Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto yang baru mulai berjalan saat ini. Dan perkenalkan, nama saya Mega Zulfia dengan NIM 6670240148. Topik ini tuh sebenarnya berat ya, karena di sini tuh kita akan menyangkut tentang sejarah panjang hubungan diplomatik, lalu juga kita akan membahas tentang politik identitas, dinamika Timur Tengah, sampai beberapa teori-teori hubungan internasional yang biasanya tuh bikin kita bakalan agak lumayan pusing ya. Tapi tenang, kita bakal bawain semuanya ini tuh dengan gaya ngobrol yang santai supaya tetap mudah bisa kita ikuti tanpa mengurangi kedalaman analisis. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasannya, kita ini bakal jelasin dulu nih ruang lingkup diskusi kita apa aja yang bakal kita bahas. Jadi, kita ini bakal mulai dari sedikit konteks sejarah. Sejarahnya gimana? Bagaimana sih hubungan Indonesia dengan Palestina, yang dimana ini terbentuk sejak era Soekarno sebagai fondasi yang nantinya ini bakal mempengaruhi posisi Indonesia sampai sekarang. Nah, setelah itu kita juga bakal fokus utama kita adalah membedah bagaimana Jokowi dan Prabowo dalam menangani isu Palestina dan kawasan Timur Tengah, dan apa yang berubah dari kebijakan ini dan apa yang tetap, dan mengapa kebijakan ini itu bisa diambil oleh Presiden Jokowi ataupun dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan selanjutnya, untuk membantu kita dalam memahami semua hal itu, di sini kita tuh memakai dua alat analisis. Yang pertama itu kita memakai teori three level of analysis dari Kenneth Waltz, dan dimana Kenneth Waltz itu tuh membagi penjelasan kebijakan luar negeri ke level sistem internasional, level negara, dan juga level individu. Dan dari tiga level ini tuh kita jadi bisa melihat apakah sikap Indonesia ke Palestina ini tuh lebih dipengaruhi oleh tekanan global politik, terus juga oleh identitas nasional kita sendiri, atau malah oleh gaya kepemimpinan dua presiden yang kita ambil ini, yaitu Presiden Jokowi dan juga Presiden Prabowo sebagai individunya. Nah, dan kedua, kita juga bakal pakai model pengambilan keputusan kayak rational actor model, yang dimana ini yang menganggap negara bertindak sesuai dengan kepentingan nasional, dan burokratik politik model, yang dimana ini yang menjelaskan bagaimana sih kebijakan luar negeri itu seringkali hasilnya ini tarik-menarik antara lembaga. Nah, seperti apa sih? Seperti Kemenlu, lalu juga kantor presiden, bahkan militer gitu. Dan di sini tuh kita juga bakal kasih perbandingan langsung antara dua presiden ini, yaitu Presiden Jokowi dan juga Presiden Prabowo. Kita mau ngasih perbandingannya tuh mulai dari bagaimana Presiden Jokowi ini mengemas politik luar negerinya lewat visi poros maritim dunia, hingga bagaimana Presiden Prabowo yang sering dinilai mencoba mewarisi sekaligus menyintesis pendekatan dari era-era presiden yang berbeda, yaitu presiden-presiden sebelumnya, termasuk dia juga menyerap dari Presiden Jokowi dalam merumuskan kebijakan Timur Tengah. Nah, dan nanti juga kita ini setelah penyampaian materi, kita ini bakal masuk ke sesi tanya jawab. Ada sesi tanya jawab. Nah, dimana ini khas dalam podcast harus ada, dimana kita ini saling lempar pertanyaan, yaitu antara 5-7 pertanyaan. Dan ini bukan tanya jawab yang ringan, tapi ini yang benar-benar sangat menggali dari isi podcast ini. Misalnya itu kayak pertanyaan, bagaimana sih identitas politik Indonesia bisa mempengaruhi sikap kita di PBB, atau juga bagaimana gaya kepemimpinan Prabowo ini bisa mempengaruhi masa depan kebijakan di Timur Tengah.
Betul. Oke, jadi itu tuh sedikit gambaran besar kita dalam podcast ini ya. Jadi mungkin langsung aja kita mulai dengan konteks historis hubungan Indonesia dan Palestina sebagai fondasi yang bikin posisi politik luar negeri kita tuh cenderung konsisten sampai saat ini. Podcast Akademi. Oke, di sini kita akan langsung masuk ke penyampaian materi utama, dan yang pertama itu kita akan membahas tentang perkembangan hubungan dan kerjasama Republik Indonesia dengan Palestina di era Presiden Jokowi dan juga Presiden Prabowo. Nah, kalau kita bicara perkembangan hubungan Indonesia dengan Palestina di era Jokowi, sebenarnya kita sedang melihat fase konsolidasi identitas politik luar negeri Indonesia. Jokowi ini tidak mengubah fondasi awalnya di mana sikap Indonesia ini yang sangat sudah pro terhadap Palestina sejak era Soekarno. Tetapi Jokowi ini lebih menegaskan kembali bagaimana sih posisi tersebut itu melalui diplomasi yang lebih aktif dan lebih simbolik. Lalu juga Jokowi memanfaatkan momentum global, misalnya ini kayak meningkatkan tensi Israel dengan Palestina, lalu perluasan pemukiman ilegal, dan pengakuan Trump terhadap Yerusalem untuk tampil sebagai pemimpin dari Global South yang berani menyatakan posisi tegas. Dan yang menarik adalah bagaimana cara Presiden Jokowi memadukan posisi tegas itu dengan gaya kepemimpinan yang sebenarnya dikenal lebih teknokratis. Seperti Presiden Jokowi ini itu tidak banyak berbicara dengan retorika ideologis, tetapi kebijakan luar negerinya tetap berakar pada ideologis konstitusional Indonesia, seperti antikolonialisme. Dan ketika Presiden Jokowi mengambil panggung di forum OKI tahun 2016 dan mendesak pengakuan kolektif dunia terhadap kemerdekaan Palestina, itu tuh bukan sekedar gestur diplomatik, itu adalah langkah untuk meneguhkan citra Indonesia sebagai negara yang tidak pernah kompromi soal penjajahan. Dan dari situ kita bisa melihat pergeseran penting. Jokowi ini bukan hanya mempertahankan relasi historisnya, tapi dia mengaktualisasikannya ke diplomasi institusional. Nah, contohnya ini pembangunan konsulat atau Indonesia Mission di Ramallah. Lalu ada peningkatan bantuan kemanusiaan, pendirian sekolah-sekolah, dan rumah sakit di Gaza oleh lembaga-lembaga Indonesia, hingga dorongan agar Palestina masuk sebagai prioritas dalam kerjasama ekonomi selatan-selatan. Lalu Jokowi juga ini memperluas adanya relasi itu dari sekedar simbol solidaritas menjadi bagian dari agenda luar negeri Indonesia. Iya, dan perlu digarisbawahi bahwa diplomasi Presiden Jokowi juga bergerak pada level masyarakat, yang dimana selama masa pemerintahannya jumlah organisasi kemanusiaan Indonesia yang bekerja di Palestina itu meningkat secara pesat, dan itu tuh tidak lepas dari ekosistem yang diciptakan oleh negara. Seperti negara itu memberi legitimasi moral dan masyarakat sipil mengisi ruang aksinya. Terus juga ada sinergi antara negara dan juga masyarakat sipil, dan mereka tuh saling memperkuat hubungan bilateral mereka meski Palestina belum menjadi negara yang berdaulat penuh. Tapi begitu kita masuk ke era Prabowo, di mana dinamika hubungan Republik Indonesia Palestina ini memunculkan warna baru, di mana Prabowo memang mewariskan posisi Indonesia yang konsisten mendukung Palestina. Tetapi Prabowo ini membawa energi dan orientasi strategis yang berbeda, di mana ia menempatkan isu Palestina ini bukan hanya sekedar mandat moral atau sejarah, tapi Prabowo ini lebih sebagai bagian dari strategi geopolitik Indonesia untuk memperkuat posisi di kancah global. Benar, karena Prabowo itu melihat bahwa konflik Israel dan Palestina adalah titik sensitif di arsitektur keamanan global. Dan Presiden Prabowo ini kan memiliki latar militer ya, sehingga perspektif keamanan sangat kuat dalam cara ia memandang isu Palestina, dan itu tuh terlihat dari pernyataan beliau mengenai perlunya gencatan senjata, perlindungan warga sipil, dan juga penguatan mekanisme pengawasan kemanusiaan internasional. Dan ini tuh mencerminkan orientasi yang lebih strategis, lebih realistis, dan juga lebih berorientasi pada stabilitas kawasan. Di sisi lain, Prabowo juga mengadopsi
kontinuitas dari era Jokowi, yaitu diplomasi kemanusiaan. Tapi apa sih bedanya? Nah, bedanya ini Prabowo lebih cenderung menyelaraskan diplomasi itu dengan ambisinya membangun Indonesia ini sebagai kekuatan regional yang punya kapasitas hard power lebih besar. Nah, jika Jokowi menekankan solidaritas, Prabowo lebih menekankan kapasitas, bahwa Indonesia ini ingin menjadi negara yang bisa mengirim bantuan, mengirim pasukan perdamaian, bahkan mungkin menjadi mediator dengan kredibilitas internasional. Dan yang lebih signifikan lagi itu, Presiden Prabowo membuka kemungkinan pendekatan diplomasi yang lebih fleksibel, sedangkan Presiden Jokowi itu sangat tegas menolak normalisasi hubungan dengan Israel. Tetapi Presiden Prabowo di masa kepemimpinannya itu tetap mempertahankan posisi mendukung Palestina, memberi sinyal bahwa Indonesia tuh perlu membaca ulang dinamika geopolitik Timur Tengah, terutama setelah gelombang normalisasi negara-negara Arab dalam Abraham Accords. Dan ini tuh bukan berarti Indonesia akan berubah posisi, tetapi memperlihatkan bahwa Presiden Prabowo ini bekerja dengan logika strategik pragmatis. Satu hal yang tidak bisa kita abaikan juga adalah bagaimana dua presiden ini memaknai hubungan Indonesia dengan Palestina ini secara berbeda. Jokowi memandangnya sebagai kesinambungan moral dan identitas global Indonesia. Kalau Prabowo lebih memandangnya sebagai bagian dari puzzle geopolitik yang lebih besar tentang bagaimana Indonesia ini harus menempatkan diri di antara kekuatan-kekuatan dunia. Dua perspektif ini tidak bertentangan, tapi justru saling melengkapi. Jokowi memberi fondasi moralnya, Prabowo memberi dimensi strategis. Jadi, kalau kita lihat hubungan Republik Indonesia dan Palestina dari era Presiden Jokowi ke era Presiden Prabowo, yang terjadi sebenarnya itu bukan perubahan drastis, melainkan transformasi fungsi. Seperti di Presiden Jokowi itu menguatkan hubungan sebagai ekspansi solidaritas dan juga diplomasi kemanusiaan, sementara di era Presiden Prabowo membawa hubungan itu ke panggung geopolitik sebagai bagian dari strategi positioning Indonesia. Dan transisi ini tuh menciptakan fase baru hubungan Republik Indonesia dan Palestina yang lebih dinamis, kompleks, dan juga strategis. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang analisis kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina dan juga dinamika Timur Tengah. Kalau kita masuk ke analisis kebijakan luar negeri Indonesia, kita ini harus melihat dulu nih dari 3 level analisis supaya penjelasannya ini harus secara runtut dan tidak terjebak pada pandangan yang terlalu sempit. Kita mulai dari level sistem dulu. Kalau ini lebih paling besar dan paling memengaruhi orientasi negara secara keseluruhan. Di level ini, hubungan Indonesia ini dengan Palestina tidak bisa dipisahkan dari struktur geopolitik global dan regional. Timur Tengah selalu menjadi kawasan yang sensitif karena di dalamnya ini terdapat adanya konflik Israel dengan Palestina yang sudah berkembang, yang dimana ini sejak pertengahan abad 20. Ketegangan yang terus berulang, lalu perubahan aktor internasional serta dinamika blok kekuatan besar membuat Indonesia ini harus mengambil posisi yang konsisten tetapi tetap adaptif. Lalu sejak era Jokowi, misalnya Indonesia ini semakin aktif di berbagai forum, misalnya multilateral, terutama dalam memperkuat dukungan terhadap Palestina di OKI, PBB, dan berbagai koalisi negara global South. Benar, sebelumnya sudah disinggung di awal bahwa yang pertama tuh kita bakal memulai dari level sistem terlebih dahulu. Dan ketika kita berbicara tentang level sistem ini, kita juga perlu memahami bahwa konflik Israel-Palestina itu bukan sekedar konflik dua aktor, tetapi merupakan bagian dari pertarungan kepentingan global. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan juga beberapa kekuatan Eropa ini selalu membawa agenda masing-masing, dan di titik inilah Indonesia berusaha memposisikan diri sebagai negara yang konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina tanpa terjebak pada
blok kekuatan manapun. Dan Presiden Jokowi mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang berdiri pada prinsip keadilan dan juga kemerdekaan. Tetapi di sisi lain, Presiden Prabowo dalam berbagai pernyataannya mengarah pada kelanjutan sikap tersebut, tetapi dengan pendekatan yang lebih pragmatis. Dan ia juga tampaknya tuh ingin menjaga hubungan baik dengan berbagai negara Timur Tengah secara paralel, termasuk negara-negara yang belakangan melakukan normalisasi dengan Israel. Dan ini tuh menunjukkan adanya penyesuaian strategi karena struktur geopolitik global juga sedang berubah. Nah, kalau masuk ke level negara, kita bicara soal apa yang menjadi dasar dari politik luar negeri Indonesia sendiri. Nah, di level ini, ideologi negara memainkan peran penting, yang dimana Pancasila dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab membuat Indonesia memiliki landasan moral yang kuat. Untuk apa? Untuk menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Tambahan lagi di mana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit juga menyebutkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi, dukungan terhadap Palestina itu bukan sekedar sikap politik, melainkan juga panggilan konstitusional. Di era Jokowi, hal ini terlihat dari berbagai pidatonya yang selalu menegaskan bahwa Indonesia ini tidak akan pernah mengakui Israel sebelum Palestina merdeka. Dan dari sisi politik domestik, ada faktor yang juga memengaruhi arah kebijakan Indonesia, seperti sentimen publik terhadap Palestina itu sangat kuat, dan hal ini tuh menjadi salah satu faktor yang membuat presiden manapun bakal cenderung mengambil posisi tegas. Kayak Presiden Jokowi ini memanfaatkan dukungan publik ini untuk memperkuat legitimasi kebijakan luar negeri Indonesia. Sementara itu, Presiden Prabowo memiliki tantangan yang sedikit berbeda. Ia akan memimpin di tengah situasi politik global yang cepat berubah. Sementara publik Indonesia tetap mengharapkan posisi yang solid terhadap Palestina. Dan jika kita melihat gaya kepemimpinan Prabowo yang lebih tegas namun pragmatis, kemungkinan besar ia akan mempertahankan komitmen terhadap Palestina, tetapi dengan strategi diplomasi yang lebih fleksibel. Artinya ia bakal tetap menjaga prinsip namun membuka ruang kerjasama yang lebih luas dengan berbagai negara di Timur Tengah. Lalu level individu. Ini juga menarik, kenapa? Karena seringkali arah kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh karakter dan juga referensi pemimpin, di mana Jokowi yang dikenalnya ini sebagai figur yang sederhana, teknokratis, dan juga fokus pada pembangunan domestik. Namun kalau ketika menyangkut isu Palestina, di mana Jokowi mengambil posisi yang cukup aktif. Ini juga terlihat dari kunjungannya ke forum internasional, yaitu ada penyelenggaraan KTT luar biasa OKI di Jakarta dan dorongan agar Indonesia terus berada di garis depan diplomasi kemanusiaan. Gaya kepemimpinannya yang konsisten dan juga tenang ini bisa memberikan citra bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina itu bukan reaksi spontan, tetapi bagian dari agenda diplomasi yang cukup stabil. Dan Presiden Prabowo juga memiliki karakter yang berbeda. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas, berorientasi pada keamanan, dan memiliki pengalaman panjang di dunia pertahanan. Karakter seperti ini tuh biasanya menghasilkan pendekatan kebijakan luar negeri yang lebih strategis dan juga kalkulatif. Dan ketika kita berbicara tentang Palestina, Prabowo telah menyatakan bahwa ia akan melanjutkan prinsip politik luar negeri Indonesia. Namun kita bisa memperkirakan bahwa pendekatannya akan lebih banyak mempertimbangkan aspek keamanan regional, dinamika kekuatan besar, dan juga hubungan Indonesia dengan negara-negara teluk. Dan dengan gaya kepemimpinan yang lebih asertif, ia berpotensi memainkan peran lebih besar dalam mediasi atau kerjasama keamanan kemanusiaan, terutama jika situasi konflik semakin memburuk. Dan yang ketiga, kita akan membahas analisis proses pembentukan kebijakan luar negeri menggunakan rational actor model yang akan dibacakan oleh teman saya. Nah, kalau kita mulai dari rational actor model ini pada dasarnya melihat negara seperti satu orang yang sedang mengambil keputusan penting. Negara dianggap punya tujuan yang jelas, lalu memilih tindakan yang masuk akal.
untuk mencapai tujuan itu. Kalau dalam konteks Indonesia, terutama saat membahas Palestina, pendekatan ini cukup mudah terlihat. Misalnya, ketika Jokowi memutuskan untuk memperkuat posisi Indonesia ini sebagai negara yang vokal dalam isu Palestina. Lalu keputusan itu bukan sekedar respon emosional. Pemerintahan ini lebih mempertimbangkan reputasi Indonesia ini sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Juga mempertimbangkan amanat konstitusi bahwa Indonesia ini harus menentang segala bentuk yang namanya penjajahan. Jadi, langkah yang dipilih adalah langkah memberikan hasil paling optimal. Indonesia ini tampil teguh di posisi moral tanpa membuat hubungan internasionalnya ini terganggu. Dan pada sisi lain, jika kita melihat yang melalui sudut pandang Presiden Prabowo, rasional aktor model juga terlihat bekerja. Prabowo tampaknya memandang hubungan internasional sebagai arena yang penuh kalkulasi strategis, seperti mendukung Palestina tetap merupakan keputusan yang logis, karena sikap itu tuh menjaga konsistensi sejarah diplomasi Indonesia, sekaligus menjaga hubungan dengan banyak negara Timur Tengah yang selama ini menjadi mitra ekonomi. Dan di saat yang sama, Prabowo juga disebut memiliki orientasi lebih pragmatis. Itu berarti ia mungkin akan mengambil langkah yang bukan hanya berbasis moralitas, tetapi juga relevansi strategis Indonesia. Jadi misalnya, ia membuka peluang kerjasama lebih luas dengan negara-negara Teluk. Dan itu tuh bukan berarti melemahkan dukungan pada Palestina. Itu hanya menunjukkan bahwa pemerintah menghitung manfaat dalam banyak sisi sebelum mengambil posisi tertentu. Kalau kita dalami lagi nih, rasional aktor model juga membantu menjelaskan kenapa sih kebijakan luar negeri Indonesia ini hampir tidak pernah berbelok dalam isu Palestina, meskipun presidennya terus berganti-ganti. Kenapa sih? Karena kalau dihitung pakai kacamata rasional, mendukung Palestina ini memberikan keuntungan yang lebih besar bagi Indonesia. Keuntungannya itu bukan hanya soal citra internasional, tapi juga soal konsisten, di mana prinsip yang sejak awalnya ini menjadi identitas Indonesia. Dengan kata lain, pilihan itu adalah pilihan yang paling masuk akal, karena tidak menimbulkan biaya politik yang merugikan. Bahkan sebaliknya, Indonesia ini lebih menambahkan tambahan legitimasi moral yang sangat berharga di berbagai forum internasional. Dan rasionalitas ini juga muncul dalam strategi diplomasi yang lebih teknis. Misalnya ketika Presiden Jokowi mempertegas bahwa Indonesia itu tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina merdeka, dan keputusan itu adalah perhitungan logis. Indonesia tahu bahwa membuka hubungan seperti itu tuh akan menimbulkan reaksi publik yang besar dan bisa mengganggu stabilitas politik domestik. Tetapi di sisi lain, mempertahankan posisi lama itu tidak menimbulkan resiko besar, malah memperkuat posisi Indonesia di mata negara-negara muslim. Dan jika Prabowo nanti melanjutkan garis besar kebijakan ini, itu juga akan menjadi keputusan yang rasional karena mempertahankan konsensus nasional jauh lebih menguntungkan daripada mengambil langkah tiba-tiba yang bisa menimbulkan ketegangan politik domestik. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang bureaucratic politics model. Sekarang kalau kita pindah ke model kedua, yaitu bureaucratic politik model, di mana nuansanya ini jauh lebih kompleks, di mana juga model ini melihat bahwa negara ini bukan hanya satu aktor, tetapi juga gabungan dari banyak aktor di dalam birokrasi yang punya kepentingan yang berbeda-beda. Setiap institusi seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Badan Intelijen, dan juga Kementerian Perdagangan ini punya referensi yang tidak selalu sama. Dan ketika kebijakan luar negeri ini dihasilkan, yang terjadi sebenarnya itu adalah kompromi antar institusi ini. Misalnya, pada era Jokowi, Kementerian Luar Negerinya ini sangat dominan karena diplomasi atau isu utama dalam hubungan Indonesia-Palestina. Retno Marsudi, di mana dia membawa garis diplomasi kemanusiaan yang konsisten, sehingga wajar jika Kementerian Luar Negeri menjadi suara utama. Tapi ketika melihat era Prabowo, gambarannya ini tuh bisa sedikit berbeda karena latar belakang Prabowo yang sangat kuat di bidang pertahanan
Terus juga Kementerian Pertahanan kemungkinan akan menjadi aktor yang lebih berpengaruh dalam beberapa isu Timur Tengah. Negara-negara Teluk adalah mitra penting dalam kerjasama militer, teknologi, hingga investasi strategis. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri tetap menjadi ujung tombak dalam isu Palestina, karena mereka lah yang menjalankan diplomasi formal. Jadi yang terjadi adalah tarik-menarik, bukan konflik, tetapi lebih pada perbedaan prioritas. Kementerian Luar Negeri ingin mempertahankan pesan moral yang kuat, sedangkan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Ekonomi mungkin mendorong pendekatan yang lebih pragmatis dan juga lebih luas. Nah, hal menarik dari birokrasi politik model ini adalah di mana ia menjelaskan bagaimana kebijakan yang tampak sederhana di permukaan sebenarnya lahir dari proses internal dan juga rumit. Contohnya, saat pemerintah Indonesia menolak berbagai tekanan internasional agar lebih fleksibel terhadap Israel, mungkin ada perdebatan di dalam birokrasi. Apakah langkah itu akan berdampak gitu pada kerjasama teknologi atau ekonomi? Namun pada akhirnya Kementerian Luar Negeri yang membawa nilai-nilai konstitusional memenangkan argumen itu karena dianggapnya paling sesuai dengan identitas nasional. Ia juga menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri ini adalah hasil dari negosiasi antar aktor birokrasi, bukan sekedar atau apapun itu keputusan satu orang. Dan model ini juga membantu menjelaskan bagaimana gaya kepemimpinan presiden memengaruhi dinamika birokrasi, seperti Presiden Jokowi ini cenderung memberi ruang besar kepada Kementerian Luar Negeri untuk bergerak, sehingga kebijakan diplomasi Indonesia banyak dipengaruhi oleh aktor-aktor diplomatik. Sementara Presiden Prabowo mungkin akan mengambil posisi yang sedikit berbeda dengan pendekatan yang lebih tegas dan pengalaman dalam strategi keamanan. Ia mungkin akan lebih sering mengintegrasikan perspektif pertahanan dalam diplomasi Timur Tengah. Hasil akhirnya adalah kebijakan luar negeri yang tetap mendukung Palestina, tetapi dibangun melalui interaksi birokrasi yang lebih seimbang antara diplomasi, keamanan, dan juga strategi ekonomi. Baik, pemaparan materi utama sudah selesai dan selanjutnya kita akan menuju ke sesi tanya jawab antar mahasiswa. Baik, pertanyaan pertama saya mungkin mulai dari level sistem ya. Menurut Meka, bagaimana sih dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah ini yang terus berubah mempengaruhi ruang gerak Indonesia? Di mana khususnya ketika Presiden Jokowi ini berusaha mempertahankan adanya dukungan penuh terhadap Palestina di tengah meningkatnya normalisasi hubungan antar negara-negara Arab dan Israel. Mungkin boleh dijawab langsung. Baik, saya ingin izin menjawab ya, Andini. Menurut saya, perubahan besar di Timur Tengah itu terutama ketika beberapa negara Arab mulai membuka hubungan formal dengan Israel, yang dimana ini tuh membuat Indonesia harus lebih berhati-hati dalam memainkan peran diplomasinya. Nah, yang dimana Presiden Jokowi di sini itu tetap mempertahankan dukungan kuat terhadap Palestina, namun ia juga sadar bahwa lanskap kawasan sedang berubah. Indonesia tuh nggak bisa memaksakan pendekatan satu arah. Dan di sini tuh Presiden Jokowi memilih jalur multilateral, misalnya melalui Organisasi Kerjasama Islam dan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai cara menjaga konsistensi prinsip tanpa merusak hubungan dengan negara Teluk yang kini punya orientasi politik yang baru. Sekarang giliran saya bertanya. Nah, jika kita melihat sektor domestik, bagaimana cara Andini ini melihat peran opini publik di Indonesia dalam membentuk batas-batas kebijakan luar negeri terhadap Palestina pada era Jokowi? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Opini publik menurut saya pribadi ini punya pengaruh besar di mana dukungan masyarakat Indonesia untuk Palestinanya ini sangat kuat dan sudah mengakar sejak lama. Pemerintahan ini tidak bisa juga mengabaikan adanya sentimen ini ketika Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia ini tidak bisa membuka hubungan diplomatik dengan Israel itu bukan karena keputusan strategis, tetapi juga itu sebuah bentuk respon terhadap ekspektasi publik. Nah, dukungan masyarakat ini membuat pemerintahan ini punya legitimasi moral yang kuat, sekaligus batas politik yang jelas. Artinya apa? Di mana pemerintahan ini lebih bisa fleksibel dalam hubungan negara Arab, tetapi tidak bisa mengubah posisi utamanya ini terhadap Palestina. Nah, pertanyaan berikutnya lebih ke level individu ya. Menurut kamu,
Menurut Meka, bagaimana sih perbedaan gaya kepemimpinan antara Jokowi yang cenderung teknokratis dan Prabowo yang lebih tegas dan strategis berpotensi membentuk pendekatan Indonesia ini terhadap Palestina di masa mendatang? Nah, menurut saya gaya kepemimpinan Presiden Jokowi ini lebih fokus pada stabilitas, diplomasi tenang, dan juga penguatan forum multilateral. Dan pendekatan ini tuh membuat isu Palestina menjadi bagian dari narasi kemanusiaan yang berkelanjutan. Tetapi Presiden Prabowo berbeda, ia punya kecenderungan melihat isu internasional melalui lensa keamanan dan kalkulasi kekuatan. Kalau Presiden Prabowo melanjutkan dukungan terhadap Palestina, gaya kepemimpinannya mungkin menghasilkan langkah yang lebih aktif ya. Bisa saja ia mendorong kerjasama kemanusiaan lebih besar atau mengambil posisi lebih strategis dalam isu keamanan kawasan. Namun prinsip besarnya tetap sama karena dukungan pada Palestina ini bukan hanya soal kepemimpinan tetapi identitas diplomatik Indonesia. Dan sekarang saya ingin bertanya lagi. Nah, jika kita menilai dari perspektif rasional aktor model, menurut kamu mengapa Indonesia tetap mempertahankan dukungan terhadap Palestina meskipun kondisi geopolitik Timur Tengah tuh sudah berubah cukup drastis? Baik, terima kasih pertanyaannya. Menurut saya, karena jika dihitungkan secara rasional, mempertahankan adanya dukungan terhadap Palestina ini sangat memberikan keuntungan yang strategis, yang dimana ini lebih besar bagi Indonesia. Yang pertama, yang dimana ini menjaga konsisten, dimana jati diri diplomasi Indonesia ini sebagai negara yang menentang penjajahan. Yang kedua, itu memperkuat hubungan Indonesia dengan negara-negara Muslim, terutama yang masih memegang isu Palestina ini sebagai agenda moral. Dan yang ketiga, tidak ada manfaat signifikan jika Indonesia mengubah sikap, di mana hubungan dengan Israel ini tidak menawarkan keuntungan yang sebanding dengan resiko politik domestik dan internasional yang mudah muncul. Jadi pilihan yang rasional ini memang tetap mendukung Palestina. Jadi Indonesia lebih tetap mendukung Palestina. Nah, saya juga ingin bertanya nih, mungkin pertanyaan keempat ya, yang saya ingin masuk ke level negara. Menurut Meka, bagaimana faktor-faktor internal seperti politik identitas, lalu juga ada opini publik, serta peran organisasi masyarakat di Indonesia ini bisa mempengaruhi dalam menjaga konsisten kebijakan luar negeri terhadap Palestina? Mungkin boleh dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, faktor domestik ini punya peran yang tidak bisa diabaikan karena politik identitas di Indonesia itu sering menggunakan isu Palestina sebagai penanda solidaritas keagamaan. Organisasi masyarakat, tokoh agama, dan bahkan gerakan pemuda banyak yang aktif menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Dan ini tuh membentuk atmosfer politik yang menekan pemerintah untuk konsisten, dan pemerintah tidak mungkin mengambil langkah yang bertentangan dengan aspirasi publik yang begitu kuat. Jadi faktor domestik bukan sekedar pendukung, tetapi juga pembatas ruang gerak diplomasi Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan bertanya lagi ya. Menurut Andini, bagaimana birokrasi pemerintah, terutama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan ini saling mempengaruhi ketika menyusun strategi Indonesia terhadap Palestina, khususnya tuh jika kita memakai pendekatan burokratik politik model. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat menarik. Nah, di dalam birokratik politik model, keputusan itu hasil dari tawar-menawar antar institusi, di mana Kementerian Luar Negeri tentu juga ini menjadi aktor dominannya ya. Kenapa? Karena isu Palestina ini adalah isu diplomasi. Namun, kalau dari Kementerian Pertahanan juga ini kepentingannya ketika Indonesia ingin memperkuat hubungan dengan negara-negara Teluk. Jadi kadang muncul nih dinamika internal, misalnya diplomasi ini ingin menjaga posisi moral, sementara pertahanan ingin memperluas adanya kerjasama yang strategis. Lalu untuk hasil akhirnya adalah kebijakan yang lebih seimbang. Nah, di mana tidak ada yang benar-benar menang, tetapi ini lebih menghasilkan sikap yang tetap konsisten untuk tetap mendukung Palestina sambil membuka ruang kerjasama dengan negara lain di Timur Tengah. Nah, saya juga ingin bertanya lagi ya. Pertanyaan ini lebih ke prospektif menurut Meka, di mana jika Prabowo memimpinnya ini dengan gaya yang lebih tegas dan berorientasi pada keamanan,
Pertanyaannya, apakah Indonesia ini punya peluang untuk memainkan peran yang lebih besar sebagai mediator konflik Palestina di masa ke depan yang akan datang? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah Indonesia punya peluang untuk memainkan peran yang lebih besar sebagai mediator konflik Palestina di masa depan? Menurut saya, peluangnya ada, tetapi tantangannya itu cukup besar. Karena Presiden Prabowo punya jaringan militer dan hubungan yang cukup baik dengan negara-negara Teluk, sehingga ia ini bisa menempatkan Indonesia sebagai aktor yang lebih terlihat dalam isu keamanan kawasan, tetapi juga menjadi mediator membutuhkan legitimasi dari semua pihak. Meski Indonesia dipercaya oleh Palestina, hubungan dengan Israel itu tidak ada, dan ini tuh menjadi kendala. Namun Indonesia bisa meningkatkan perannya dalam jalur diplomasi kemanusiaan atau mediasi multilateral. Bukan perundingan langsung, gaya Prabowo yang lebih asertif mungkin bisa memperkuat posisi Indonesia di ruang itu. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang pertanyaan terakhir. Nah, menurut Andini, bagaimana perubahan orientasi politik beberapa negara Arab yang kini lebih fokus pada stabilitas ekonomi akan memengaruhi ruang diplomasi Indonesia terhadap Palestina, terutama pada era Presiden Prabowo? Baik, izin menjawab. Perubahan dari faktor atau perubahan dari fokus negara-negara Arab ini memang membuat isu Palestina ini tidak lagi menjadi prioritas utama di kawasan. Tapi kalau untuk bagi Indonesia sendiri, posisi itu masih sama, itu tidak berubah. Dimana tantangannya adalah Indonesia ini harus bisa mengelola hubungan dengan negara-negara Arab yang semakin pragmatis tanpa membuat adanya Palestina ini merasa ditinggalkan. Lalu dimana Presiden Prabowo juga mungkin harus lebih fleksibel, misalnya dengan memperkuat kerjasama ekonomi dengan negara Teluk sambil memperkuat adanya program bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Nah, dengan pendekatan yang terukur ini, Indonesia juga jadi bisa tetap menjaga konsisten gitu prinsip, sekaligus juga membangun hubungan strategis dengan berbagai aktor baru di kawasan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi penutup. Nah, kalau kita rangkum dari semua pembahasan hari ini tuh menunjukkan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina ini bukan dari sekedar sikap politik sesaat, tetapi ini sesuatu yang berakar dalam identitas negara. Nah, nilai anti penjajahan dalam pembukaan UUD 1945 yang dimana ini menjadi fondasi yang tidak akan berubah sejak awal kemerdekaan. Nah, dari situlah mulai lahir konsisten kebijakan di berbagai era, termasuk era Jokowi yang lebih pragmatis dan era Prabowo yang memungkinkan ini akan lebih strategis dalam aspek keamanan. Nah, pada level sistem internasional, Indonesia ini harus terus membaca dinamika geopolitik global dan juga perubahan aliansi Timur Tengah. Lalu pada level domestik, opini publik, orientasi geoekonomi dan tekanan politik ini tetap menjadi faktor yang membentuk adanya arah kebijakan. Nah, pada level individu, gaya kepemimpinan presiden akan selalu memberikan warna pada bagaimana sih Indonesia ini mengeksekusi dukungannya ini kepada Palestina itu. Dan dari sisi teori pengambilan keputusan, kita melihat bagaimana dua model memberikan gambaran komplementer. Seperti rasional actor model yang menggambarkan bahwa Indonesia itu memilih mendukung Palestina karena dinilai paling rasional untuk menjaga reputasi internasional dan juga menjaga identitas moral serta stabilitas politik domestik. Sementara itu, Bureau Kartu Politiknya ini lebih menekankan bahwa model keputusan akhir lahir dari tarik-menarik antar lembaga, dan ini tuh menjelaskan mengapa kebijakan Indonesia ini tampak konsisten dalam prinsip tetapi fleksibel dan juga adaptif dalam implementasi. Dan dua model ini tuh sama-sama penting untuk memetakan bagaimana kebijakan itu sebenarnya disusun, terus juga implikasi hubungan Indonesia dan Timur Tengah di masa depan. Nah, kalau kita lihat nih ke depannya hubungan Indonesia dengan kawasan Timur Tengah itu akan selalu melalui dua jalur. Yang pertama yaitu jalur nilai yang menjaga posisi Indonesia ini sebagai negara yang konsisten membela kemerdekaan Palestina. Dan dimana jalur ini juga tetap kuat karena ditopang oleh identitas nasional dan harapan publik. Yang kedua yaitu ada jalur pragmatis yang dimana ini semakin penting karena negara-negara Teluk ini menjadi mitra strategis dalam energi, investasi, dan keamanan. Lalu tantangannya apa? Tantangannya adalah menjaga dua jalur ini tetap beriringan tanpa adanya mengasingkan dari itu.
Di era kepemimpinan Prabowo, Indonesia juga punya peluang menguatkan peran sebagai middle power, kontribusi dalam misi perdamaian, bantuan kemanusiaan berskala besar, dan juga peran mediasi menjadi area yang bisa dikembangkan. Namun tetap ada resiko kebijakan yang terlalu condong pada aspek keamanan yang dapat menimbulkan resistensi domestik, sementara kebijakan yang terlalu idealis itu dapat menghambat kerjasama ekonomi penting. Karena itu, keseimbangan antara prinsip moral dan juga kepentingan strategis akan menjadi kunci arah kebijakan Indonesia di kawasan ini. Nah, pesan penutup dan juga refleksi akademi, di mana secara akademi diskusi ini itu memberikan pelajaran penting tentang bagaimana sih analisis kebijakan luar negeri ini sebaliknya dilakukan. Nah, kalau kita bisa hanya melihat satu faktor, karena kebijakan luar negeri ini selalu merupakan hasil dari interaksi antar struktur global, dinamika domestik, dan juga gaya kepemimpinan yang menggabungkan perspektif historis, teori level analisis, dan model proses pengambilan keputusan, yang dimana ini membuat pemahaman kita ini jadi lebih utuh dan tidak terpotong-potong. Dan sebagai penutup, kami ingin menegaskan bahwa masa depan kebijakan Indonesia di Timur Tengah ini itu harus dibangun di atas kombinasi antara prinsip dan kecakapan teknis dan diplomasi yang solid, koordinasi antar lembaga yang rapi, dan juga komunikasi publik yang transparan akan membuat kebijakan Indonesia lebih efektif dan tetap relevan dengan identitas nasional. Dan semoga diskusi kita ini dapat membantu teman-teman melihat kompleksitas kebijakan luar negeri dengan cara yang lebih jernih dan juga terstruktur. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.